Tauhid Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita kembali akan melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini, kembali membahas kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram, masih di bagian syarat jual beli. Terakhir yang telah kita baca adalah syarat jual beli yang keempat, yaitu barang memungkinkan untuk diserah terimakan. Selanjutnya kita akan membahas di halaman 65, kriteria objek transaksi harus jelas. Anda yang punya buku silahkan dibuka halaman 65. Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung jahalah, ketidakjelasan terhadap kriteria barang. Yang ini sangat berpotensi memicu sengketa. Karena itu kriteria barang harus diketahui dengan jelas. Dalil tentang ini adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalul habalah. Yang dimaksud dengan habalul habalah adalah jual beli janin yang masih ada dalam kandungan. Tayyib. Mengulang kesimpulan di atas, jika kriteria objek tidak jelas, maka masuk dalam kategori jual beli jahalah. Jahalah artinya dari kata jahilun, jahula yajhulu, yang artinya tidak diketahui. Sehingga jual beli jahalah berarti jual beli namun di situ ada bagian yang tidak diketahui, yaitu kriterianya. Selanjutnya di sini saya kasih pembahasan perbedaan antara jahalah dengan gharar. Perbedaan antara istilah jahalah dengan istilah gharar. Dalam transaksi gharar, dalam transaksi yang mengandung gharar, objek belum tentu ada. Bahkan masih di wilayah peluang antara ada dan tidak ada. Sementara untuk jahalah, objeknya ada, hanya saja tidak jelas kriterianya. Ada istilah yang mengatakan seperti menjual kucing dalam karung. Kucingnya ada di dalam karung, bisa dibuktikan. Ketika dicubit misalnya bunyi kucing, berarti ada kucingnya. Cuman tidak jelas karena di dalam karung. Ini kucing jantan, betina, warnanya seperti apa, orang tidak tahu. Nah, praktek transaksi seperti ini, menjual kucing dalam karung, ini masuk dalam kategori jual beli jahalah. Tapi lebih khusus tidak disebut gharar karena barangnya ada. Barangnya ada, tapi tidak jelas kriterianya, sehingga tidak dimasukkan dalam kategori gharar, tapi dimasukkan dalam kategori jahalah. Untuk mengetahui kriteria barang bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melihat langsung. Yang kedua, berdasarkan deskripsi atau gambar. Sehingga ada pertanyaan, boleh nggak orang itu menjual barang namun hanya dengan katalog? Anda membawa buku katalog, di situ berisi produk-produk yang Anda jual, bahkan di situ dibubuhkan gambar. Apakah ini diperbolehkan? Jika produknya ada dan penjelasan berdasarkan katalog itu sudah mewakili untuk menghilangkan unsur jahalah, maka transaksi ini diperbolehkan. Dalil tentang bolehnya memberikan deskripsi berdasarkan penjelasan, di masa sahabat mereka melakukan transaksi salam untuk bahan makanan seperti kurma, gandum, dan seterusnya. Pembayaran dilakukan tunai di depan di saat akad, sementara barang diserahkan tahun depan.
atau beberapa tahun berikutnya. Sehingga konsumen sama sekali tidak pernah melihat barang. Barang tidak ada di tempat. Namun mereka mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai kriteria barang yang dipesan. Transaksi seperti ini yang disebut dengan jual beli untuk objek mausuf fi dhimmah. Disebut dengan jual beli untuk objek mausuf fi dhimmah. Mausuf itu artinya dijelaskan berdasarkan deskripsi, disifati. Mausuf artinya disifati, berarti dia dijelaskan berdasarkan deskripsi. Fi dhimmah dalam tanggungan karena barangnya tidak ada di tempat. Baru akan didatangkan sekian tahun lagi atau sekian bulan lagi. Dan transaksi ini direstui oleh Nabi SAW, yang itu kita kenal dengan jual beli salam. Tayyib. Sehingga dari sini kita bisa membedakan perbedaan antara syarat yang keempat dengan syarat yang kelima. Kalau syarat yang keempat, barangnya memungkinkan untuk diserah terimakan, itu berbicara tentang masalah peluang. Bahwa barangnya itu ada, ketersediaannya, barang itu available, ada. Kalau barang itu ketersediaannya masih dalam tahapan peluang, bisa ada, bisa tidak, maka ini tidak bisa ditransaksikan. Kemarin kita kasih contoh seperti orang yang menjual ikan yang masih ada di dalam air, di lautan, atau orang mancing, dia bayar 100.000 lalu dia mancing, bisa dapat bisa tidak. Ikannya ada tapi belum tentu ketangkap, padahal yang dihitung adalah yang ketangkap. Itu juga jual beli gharar, karena objeknya belum tentu bisa diserah terimakan. Contoh yang lain adalah jual beli ijon, membeli buah yang masih kecil-kecil atau bahkan baru berupa kembang, bunga, calon buah, kemudian dipanen sekian bulan lagi. Pembayarannya sekarang, tapi panennya sekian bulan lagi. Padahal masih ada potensi dan peluang rontok. Yang kata Nabi SAW, "Ara'aita idza mana Allahu thamrah bima ya'khudhu ahadukum mala akhi." Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan pohon ini rontok semua buahnya, dengan alasan apa pemilik pohon mengambil uang saudaranya, mengambil harta saudaranya, padahal pembeli tidak dapat apapun. Artinya di situ masih ada peluang antara bisa didapatkan dan tidak bisa didapatkan. Ketika peluang itu besar, maka transaksi seperti ini dilarang dalam agama kita. Sedangkan kalau jahalah, barangnya ada tapi objeknya, kriteria objeknya nggak jelas. Banyak praktek seperti ini di masyarakat kita. Contohnya adalah menjual objek yang masih di dalam kontainer dan tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat. Pokoknya borongan harga sekian. Ya, berarti rugi, untung maupun rugi, borongan harga sekian. Terjadilah transaksi. Di bawah seisi satu kontainer tadi, bisa jadi di dalamnya ada banyak barang elektronik, bisa jadi isinya cuma pakaian, bisa jadi ada kendaraan, sehingga nilainya bisa berbeda-beda tergantung ketika orang itu membuka isinya. Tapi harganya semuanya dibuat sama. Pokoknya kita beli borongan, sehingga ada yang beli satu kontainer dia untung. Kenapa? Harganya murah, ternyata isinya kendaraan. Ada beberapa motor misalnya, ada beberapa barang elektronik. Transaksi ini tidak diperbolehkan. Di masa jahiliyah, contoh jual beli jahala adalah bai'u habalil habalah, jual beli janin yang masih ada dalam kandungan. Yang dimaksud dengan habalul habalah, jual beli habalul habalah, ada dua makna yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah menjual janin yang masih ada dalam kandungan. Ada onta hamil, kemudian orang membeli onta itu, dan barangnya ada, sehingga baik penjual maupun pembeli tahu bahwa di dalam perut onta ini ada janin, ada bayi yang mungkin lahirnya tinggal sekian hari lagi. Pemilik onta butuh duit, sementara
pembeli ingin membeli secara murah, maka dia beli sebelum lahir. Praktek ini masuk dalam kategori baik habalul habalah, yang itu adalah jual beli jahalah. Objeknya ada tapi nggak jelas. Apakah nanti jantan, betina, lahir normal ataukah cacat, tidak tahu. Dan ini dalam Islam dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua dari kalimat habalul habalah adalah menjadikan lahirnya unta itu sebagai batas waktu transaksi. Habalul habalah untuk makna yang kedua ini, ada unta yang sedang hamil. Kemudian si A dan si B melakukan transaksi, misalnya transaksi salam. Kapan kurma akan diserahkan? Mereka sepakat, kita akan serah terima kurma, uangnya dibayar sekarang, kurmanya nanti. Dan mereka sepakat waktu penyerahan kurma adalah setelah cucu dari onta ini lahir. Bukan dari anak onta ini lahir, tapi cucu dari onta ini lahir. Ini onta sedang hamil. Nanti kalau anaknya ini lahir, kita tunggu dia besar sampai siap kawin jika dia betina. Lalu ketika dia hamil, terus lahirnya anaknya onta yang kedua ini, itu batas waktunya. Dan ini masuk kategori jual beli habalul habalah menurut makna yang kedua. Dan ini juga dilarang karena di situ ada gharar dari sisi waktu. Makanya kalau ada orang yang melakukan transaksi yang tidak tunai tapi waktunya tidak jelas, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Misalnya kita sudah bayar, kapan barang diserahkan? Gampang, pokoknya gampang lah, pasti akan saya serahkan. Lah kapan? Ya yang penting pokoknya sebelum Dajjal muncul. Batasan ini nggak jelas. Sebelum Dajjal muncul. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tidak ada orang yang tahu. Dan itu masuk kategori baik habalul habalah, jual beli yang batas waktunya tidak jelas. Tayyib. Kemudian kembali tentang masalah memberikan deskripsi tadi ya. Jual beli online itu kenapa diperbolehkan oleh para ulama meskipun objeknya tidak ada di tempat? Karena deskripsi yang dicantumkan dalam web itu mewakili keterangan yang bisa menghilangkan jahalah. Karena itulah semakin tidak ada jahalah, maka transaksi itu semakin bagus. Maksud saya, dalam transaksi yang sifatnya tidak saling ketemu, semakin terbuka, semakin bagus. Sehingga sebagian menyarankan begini, kalau Anda menjual objek yang ukurannya itu tidak umum, tidak ma'ruf, maka berikan barang pembanding untuk objek itu. Bukan hanya sebatas keterangan panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian, tapi Anda kasih benda pembanding. Misalnya ada sebuah HP ya, HP itu kan cukup sensitif dengan ukuran, karena selisih 1 cm saja kepegang tangan sudah beda. Maka Anda pasang HP ini, kemudian Anda kasih benda pembanding. Misalnya benda pembanding yang lebih terkenal adalah pulpen. Anda taruh pulpen di sampingnya, berarti kurang lebih panjangnya sekian. Begitu Anda naruh pulpen di sampingnya, orang ketika melihat sudah bisa membayangkan, oh berarti ukurannya sekian. Karena sering kita jumpai ada orang yang melakukan transaksi, begitu barang sampai kaget, loh ternyata kok kecil, ternyata kebesaran, ternyata. Berarti pada waktu dia melakukan transaksi belum bisa membayangkan kira-kira seperti apa dimensi dari objek tersebut. Makanya kita sarankan berikan benda pembanding. Karena kadang kalau cuma deskripsi catatan ukuran sekian, ya, kecuali kalau ma'ruf ya, seperti buku itu ma'ruf. Tapi kalau misalnya seperti jam tangan ukurannya misalnya sekian mili, kadang kan orang males, dia nggak pegang penggaris,
dia nggak punya alat ukur panjang, sehingga ngerti dia kayaknya kok ini besar. Ternyata ketika barang sampai kecil. Padahal jam tangan itu sensitif, karena ketika dia dipakai selisih sekian mili saja rasanya sudah beda. Maka yang seperti ini kasih benda pembanding. Koin misalnya, koin uang 500 rupiah. Nah, orang bisa membayangkan, oh berarti luas kacanya sekian. Tayyib. Dan itu semuanya perlu kita lakukan dalam rangka untuk menghindari terjadinya jahalah. Semakin hilang jahalah semakin bagus. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masing-masing punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Lalu beliau mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya saling jujur dan saling menjelaskan, burika lahuma fi bai'atihima, maka transaksinya akan diberkahi. Anda kasih catatan di sini, transaksinya akan semakin diberkahi disebabkan karena orang itu semakin terbuka ketika melakukan akad, sehingga baik penjual maupun pembeli sama-sama puas. Penjualnya puas, pembelinya juga puas. Ketika transaksi seperti ini dilakukan, Nabi SAW mendoakan, burika lahuma fi bai'atihima, transaksi yang mereka lakukan akan diberkahi. Karena itulah semakin tidak ada jahalah makin bagus. Maka bagian-bagian yang sensitif, kalau Anda jual secara online, yang sensitif seperti masalah ukuran, masalah warna, lebih sensitif lagi kalau makanan masalah rasa, karena kan tidak ngicipi ya. Maka Anda kasih penjelasan yang secukupnya, yang kira-kira konsumen itu bisa mendapatkan penjelasan deskripsi yang meyakinkan bagi dia, yang membuat unsur jahalah itu tidak ada. Tayyib. Kecuali kalau barangnya ada di tempat. Kalau barang ada di tempat, insya Allah lebih mudah untuk kemudian dikenal, lebih mudah untuk kemudian dipahami oleh masing-masing pihak. Bagaimana dengan transaksi yang unsur jahalahnya itu tidak mungkin dihilangkan maksimal, sehingga pasti ada jahalahnya? Contoh, buku. Sebuah buku ketika dijual, biasanya dia dikasih plastik, sering namanya ya, dikasih sering plastik. Otomatis Anda tidak bisa melihat isi dalamnya. Namun Anda bisa melihat sampul belakangnya. Oh, di sini ada sinopsis, keterangan menggambarkan isi buku. Meskipun belum tentu itu mewakili 100%, mungkin cuma mewakili 20%, 30%. Tapi isi buku yang lain Anda tidak tahu. Tapi Anda mau beli. Anda membeli, pasti di situ ada motivasi. Kenapa kamu beli? Oh, saya percaya sama penulisnya. Maka insya Allah hanya dengan satu kriteria, saya percaya sama penulisnya, berarti hilang jahalah meskipun tidak sampai 100%. Kenapa kamu beli? Saya kok mantap dengan judulnya. Saya butuh buku yang seperti ini, yang membahas masalah ini. Nah, maka begitu Anda merasa yakin dengan judul dan Anda percaya, berarti itu menghilangkan sekian persen dari jahalah. Apalagi ketika dia dikasih deskripsi dengan menyebutkan daftar isi. Kalau di situ ada daftar isi, lalu Anda bisa tahu, oh kira-kira kontennya sekian, maka Anda semakin yakin dengan isi buku itu, transaksi ini berarti saling dilakukan terbuka dan tidak ada jahalah di sana. Tayyib. Karena itulah kita upayakan ketika terjadi transaksi seperti buku atau transaksi yang dia butuh deskripsi yang lebih, Anda sebagai penjual tidak perlu kemudian ada yang disembunyikan, sampaikan saja apa adanya. Semakin terbuka itu semakin bagus. Kemudian kita beralih ke syarat yang keenam.
harga barang telah ditentukan ketika akad. Dalam arti harga harus jelas ketika akad. Harga yang tidak jelas ketika transaksi termasuk bentuk gharar, yaitu gharar terkait harga. Dan ini melanggar hadis Nabi SAW yang melarang jual beli dua harga. Hadis yang melarang jual beli dua harga adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Sekarang kita akan lihat seperti apa penjelasannya. At-Tirmidzi mengatakan dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, wa qad fassara ba'du ahli al-ilmi qalu bai'ataini fi bai'atin ay yaqula abi'uka hadha thawba bi naqdin bi ashratin wa bi nasi'atin bi 20. Sebagian ulama menafsirkan di mana mereka mengatakan makna dua jual beli dalam satu jual beli. Ay yaqula, penjual mengatakan. Maknanya adalah ada kasus di mana penjual mengatakan, abi'uka hadha thawba, aku jual kain ini kepadamu binaqdin bi asyrah. Kalau tunai harganya 10 dirham. Wa binasi'atin bi 20. Tapi kalau kredit tidak tunai, kalau kredit harganya 20 dirham. Baik, Anda kasih catatan ini ya. Penjual mengatakan, baju ini saya jual kalau tunai harganya 10 dirham, kalau kredit harganya 20 dirham. Berarti ada perbedaan antara harga tunai dengan harga kredit. Tapi jangan titik di sini. Kita lihat lanjutannya. Wala yufariquhu ala ahadil bai'aini, dan mereka tidak ketika mereka berpisah belum menentukan harga mana yang akan diambil. Ketika mereka berpisah belum menentukan harga mana yang akan diambil. Fa idza faraqahu ala ahadihima fala ba'sa idza kanatil uqdatu ala wahidin minhuma. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, maka hukumnya boleh jika disepakati pada salah satu harga. Baik, cukup jelas insyaallah ya. Ada banyak sekali pertanyaan dari pemirsa mengenai hukum menjual barang di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Baik pertanyaan melalui WA maupun melalui telepon. Keterangan At-Tirmidzi ini bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa yang dimaksud jual beli dua harga atau dua jual beli dalam satu jual beli adalah melakukan transaksi di mana ada variasi harga. Namun ketika transaksi dilakukan belum menentukan salah satu. Ketika akad dilakukan belum memilih salah satu. Harga tunai sekian, harga kredit sekian, kredit 2 tahun sekian, kredit 3 tahun sekian. Begitu akad dilakukan, deal, konsumen belum memilih salah satu di antara harga ini. Itulah maksud dari transaksi atau jual beli dua harga yang dilarang. Namun kalau konsumen sudah memilih salah satu, saya mau yang kredit setahun, harganya sekian. Baik, deal ya, saya buatkan nota. Deal, dia bayar DP, bawa barang pulang. Maka seperti ini diperbolehkan. Dan bukan termasuk jual beli dua harga yang dilarang. Tayyib. Artinya begini. Adanya variasi harga selama masih dalam tahapan penawaran, belum tahapan akad, hukumnya boleh. Tapi kalau variasi harga itu terjadi setelah orang melakukan akad, itu yang dilarang. Dan tolong bedakan antara penawaran dengan akad. Contoh penawaran gimana Pak? Penjual mendisplay, kemudian dia menyertakan daftar harga. Misalnya
Kalau kamu beli satuan harganya 10.000. Kalau kamu beli borongan 10 ke atas, saya kasih harga 8.000. Kalau kamu beli borongan 30 ke atas, saya kasih harga 6.000. Jadi 10, 30, kalau beli satuan 10.000, beli 10 8.000, beli 30 6.000. Berarti di sini ada variasi harga. Boleh atau tidak? Boleh. Loh, kenapa boleh? Jadinya kan harganya nggak jelas. Adanya variasi harga selama dalam batas penawaran itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan dalam hukum. Tapi ketika dalam akad, lalu dia ngambil salah satu, namun harganya masih nggak jelas, nah itu baru diperhitungkan. Sehingga jika dalam penawaran tadi, saya ngambil 10, berarti saya bayar berapa? 8.000 per item, saya bayar 80.000. Berarti harga yang saya pilih berapa? 1, yang lain tidak berlaku. Harga 10.000 maupun harga 6.000 tidak berlaku. Sama halnya ketika orang menjual dengan harga yang bervariasi karena perbedaan waktu. Ini Pak, kalau tunai 1 juta. Kalau Bapak kredit 1 tahun, 1,5 juta. Kalau Bapak kredit 2 tahun, 2 juta. Jadi tambah 1 tahun tambah 500. Kemudian saya tertarik, baik saya ambil. Terus saya bawa pulang. Dipanggil sama penjualnya. Bapak mau pilih harga yang mana? Mau kredit yang mana? Setahun, 2 tahun? Gampang lah pokoknya. Nanti kalau saya bisa bayar besok, saya bayar 1 juta. Kalau nggak bisa ya setahun, 1,5. Tapi kalau nggak bisa ya 2 tahun jadi 2 juta. Yang kayak gini nggak boleh. Sehingga variasi itu tetap melekat ketika akad sudah terjadi. Nggak bisa Pak, Bapak harus pilih salah satu. Ya sudah, kalau kayak gitu saya pilih harga 1 juta. Deal 1 juta ya, deal berarti tunai. Atau saya pilih kredit setahun. Deal kredit setahun berarti 1,5, saya buatkan nota harga 1,5, DP-nya mana, ini notanya. Nanti Anda cicil sisanya sampai batas waktu terakhir adalah setahun. Kalau sudah dia pilih salah satu seperti ini, berarti yang lain tidak berlaku. Itulah yang dimaksud jual beli 2 harga. Yang dilarang yaitu jika variasi harga berlaku ketika akad, tapi kalau ketika akad dipilih salah satu harga, maka itu tidak masuk jual beli 2 harga yang terlarang. Tayyib. Kata kuncinya tadi, selama dalam tahap penawaran adanya variasi, itu tidak mempengaruhi hukum. Namun variasi harga baru mempengaruhi hukum jika ketika akad dilakukan belum ditentukan salah satu. Semoga bisa dipahami ya. Ada banyak sekali praktek seperti ini di toko, di swalayan. Misalnya ada iklan ya, beli hari ini diskon 30%, khusus hari ini. Kalau besok nggak ada diskon, berarti dia ngasih variasi harga. Hari ini diskon, besok tidak diskon. Beli 10 harga sekian, beli 20 harga sekian. Sehingga semakin banyak dikasih harga semakin murah. Itu juga variasi harga. Tayyib. Termasuk juga berdasarkan waktu. Tunai sekian, kredit sekian. Baik. Sekarang ada satu contoh ya. Ada satu contoh. Jika ada orang melakukan transaksi kredit di mana harganya lebih mahal dibandingkan transaksi tunai, lalu penjual ngasih janji, misalnya harga rumah tunai 500 juta, kalau kredit 600 juta, kredit selama 2 tahun 600 juta, sehingga selisihnya 100 juta. Lalu konsumen memilih kredit 2 tahun, sehingga deal harganya 600 juta. Kemudian pihak developer ngasih janji, jika kamu bisa lunas dalam waktu setahun, maka saya kasih potongan 50 juta, sehingga harganya tinggal 55. Siap, deal transaksi.
Akhirnya dia nyicil. Setelah dia bayar DP, dia nyicil sisanya. Di situ ada dua pilihan. Kalau dia lunas di tahun pertama, maka yang perlu dia bayarkan hanya 550. Tapi kalau dia nggak bisa lunas di sini, baru lunas di tahun yang kedua, dia harus membayar 600 juta. Dan itu terjadi dalam satu akad di satu objek yang sama. Namun karena perbedaan rentang waktu, ada perbedaan harga. Transaksi ini termasuk di antara jual beli dua harga. Karena itulah setiap ada kesepakatan, jika bisa lunas lebih cepat dapat cashback, dapat potongan dan seterusnya, ini menyebabkan transaksi yang di situ ada variasi harga menjadi transaksi dua harga. Karena itu ketika orang melakukan transaksi yang sifatnya yang sifatnya ada variasi harga karena perbedaan waktu, jika konsumen memilih harga kredit, mohon jangan dibuat perjanjian adanya potongan jika bisa lunas lebih cepat. Karena kesepakatan seperti ini menyebabkan transaksi itu menjadi transaksi dua harga. Baik, tolong bedakan dengan kasus yang kedua. Saya membeli rumah dengan harga 600 juta untuk waktu 2 tahun. Lalu karena saya dapat warisan misalnya, akhirnya saya lunasi sebelum 1 tahun. Misalnya di bulan yang ke-7, di bulan ke-8 saya lunasi. Nah, ketika saya lunasi, saya minta potongan karena saya bisa lunas lebih cepat. Lalu pihak developer ngasih potongan 50 juta. Ini boleh atau tidak? Jawabannya wallahu alam, hukumnya dibolehkan. Loh, apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi ada kesepakatan. Ini harga rumah 600 juta selama 2 tahun. Jika Bapak bisa lunas dalam waktu 1 tahun, saya kasih potongan 50 juta. Disepakati waktu akad. Sehingga sejak berangkat dari akad, rumah ini punya 2 harga, 550 dan 600. Kasus yang kedua, rumah ini harganya tetap 600, waktu akad deal 600, sehingga berangkat ketika akad hanya 1 harga, yaitu 600. Namun Allah takdirkan konsumen bisa lunas lebih cepat, sehingga dia bisa lunas sebelum 2 tahun. Tapi konsumen minta potongan, kemudian dikasih oleh penjual. Apa status potongan ini? Statusnya adalah hadiah, dan itu bukan mengubah harga yang telah disepakati. Kenapa? Karena permintaan potongan ini bukan akad yang baru. Permintaan potongan itu penyelesaian akad. Sehingga saya bisa melunasi di bulan yang ke-8, saya minta potongan 50 juta. Itu kan penyelesaian akad. Akadnya sudah terjadi dulu 8 bulan yang lalu. Sehingga tidak ada akad yang kedua untuk objek yang sama. Maka potongan harga di sini tidak disebut sebagai harga baru untuk rumah. Harganya tetap 600, cuman penjual ngasih hadiah ke saya 50 juta. Dipahami insyaallah? Insyaallah dipahami ya. Walhamdulillah. Tayyib. Kemudian di sini saya tambahkan tentang hukum jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal. Ada 2 pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan hukumnya tidak boleh. Tapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, jual beli kredit beda harga hukumnya diperbolehkan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Ada beberapa kasus yang saya sampaikan di sini sebagai pelengkap untuk memahami penjelasan. Ada kasus 6, menjual barang dengan harga seikhlasnya. Kemudian kasus 7, cashback jika lunas lebih cepat. Yang punya buku bisa dibuka halaman 72. Tentang menjual dengan harga seikhlasnya. Menjual dengan harga seikhlasnya, di situ saya kasih 2 gambaran. Pertama adalah
menjual dengan harga seikhlasnya, namun baru sebatas tawaran dari penjual. Baru sebatas tawaran dari penjual. Misalnya begini, mau nggak kamu beli HP ini? Lah berapa harganya? Ya seikhlasnya lah, sepunyanya kamu. Lalu pembeli tanya, kalau 2 juta gimana? Kalau 2 juta gimana? Kemudian saya bilang, tambah dikit lah. Padahal tadi saya sudah bilang seikhlasnya. Pembeli tanya, kalau 2 juta gimana? Saya minta tambah dikit lah. Ya sudah 2.200.000. Ya sudah deal, akhirnya dibayar 2.200.000. Maka kalimat seikhlasnya yang saya ucapkan tadi di awal itu sifatnya hanya penawaran. Dalam prakteknya tetap terjadi tawar-menawar, tetap terjadi deal-dealan harga. Transaksi ini hukumnya boleh karena harganya jelas. Meskipun seikhlasnya itu tidak jelas, tapi ketika akad dilakukan lalu ada tawar-menawar sehingga sama-sama tahu nilainya sekian, penjual tahu, saya tahu, deal, transaksi ini jadinya harganya jelas, bukan lagi tidak jelas. Yang kedua, harga seikhlasnya pembeli, harga seikhlasnya dari pembeli dan tidak ada pilihan yang lain. Misalnya pembayarannya dilakukan dengan atau dalam bentuk amplop, dalam bentuk dibungkus amplop, dikasih 1 kotak. Ada orang beli barang, ini berapa? Seikhlasnya Bapak, nanti pembayarannya silahkan dimasukkan ke kotak itu. Sehingga ketika pembeli ini memasukkan uang ke dalam kotak, penjual nggak tahu. Akhirnya harganya jadi nggak jelas. Dan harga itu putus sehingga ketika Pak Ijo membayar berapapun tidak lagi terjadi kesepakatan. Ketika pembeli membayar berapapun, di sini misalnya kasusnya adalah Pak Ijo sebagai pembeli. Ketika pembeli membayar berapapun tidak lagi terjadi kesepakatan. Begitu dia membayar sudah selesai. Penjual ridho nggak ridho, pokoknya saya bayar segitu. Andai kan si Pak Ijo ini cuma memasukkan uang 1.000, transaksi sah atau transaksi berlaku, tidak bisa dibatalkan. Bisa jadi harganya terlalu mahal atau terlalu murah sehingga bisa menimbulkan sengketa. Transaksi ini menyebabkan jual belinya menjadi tidak sah karena bisa memicu sengketa. Saya ulang ya. Untuk jenis yang kedua, gambaran yang kedua, pembayarannya tidak melalui kesepakatan tapi sepihak. Sehingga ketika menjual mengatakan seikhlasnya, Bapak silahkan masukkan uangnya ke kotak, lalu dibayar, dimasukkan uang ke dalam kotak. Kemudian ketika dibuka atau dikasihkan dalam bentuk dibungkus amplop, ketika penjual buka kok ternyata cuma 1.000, dia sakit hati, dia marah, nggak ridho. Maka transaksi ini menjadi tidak sah. Kenapa? Adanya ketidakjelasan harga, itu menyebabkan terjadinya sengketa antara penjual dengan pembeli. Kecuali jika semangat dari awal adalah semangat untuk menyumbang atau berdonasi. Misalnya ada objek yang sebenarnya ini objek yang dibagikan secara gratis, atau mau bayar pun silahkan, tapi sifatnya hanya nyumbang. Ada buku ditaruh di mana, misalnya di tempat kajian, ditaruh di tempat kajian, lalu dikasih pengumuman, silahkan ambil, bayar seikhlasnya. Penjual dari awal memang sudah berniat, andaikan ini nggak dibayar pun tidak apa-apa, sehingga mau dibayar 1.000, 2.000, ada orang ngambil bayar 100.000, berarti bayar yang disediakan di kotak tadi statusnya adalah nyumbang, donasi, untuk mencetak buku ini di edisi berikutnya. Insya Allah kalau seperti ini boleh. Tapi kalau sifatnya komersil sehingga ada sisi untung rugi, kemudian bayarnya dibungkus amplop, begitu dibuka sedikit kok sakit hati, maka transaksi seperti ini tidak boleh menggunakan skema seperti di atas,
dibayar dengan cara seikhlasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Semoga cukup jelas untuk bisa dipahami. Dan ada contoh kasus yang lain, cashback jika lunas lebih cepat, tadi sudah kita sebutkan. Anda mungkin bisa baca rinciannya. Selanjutnya kita beralih ke syarat jual beli yang terakhir, yaitu saling ridho. Saling ridho termasuk bagian yang paling prinsip dalam transaksi jual beli. Karena pada asalnya barang itu milik orang lain, tidak boleh kita manfaatkan kecuali melalui transaksi yang saling ridho. Dan dalilnya telah ditegaskan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 29, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian makan harta orang lain secara batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Kemudian dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga menegaskan innamal bai'u an taradin, yang namanya jual beli harus saling ridho. Lalu di sini saya kasih tambahan, para ulama menyebutkan seseorang bisa disebut ridho ketika memenuhi dua unsur. Pada dirinya ada dua keadaan. Yang pertama adalah al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar artinya tidak ada paksaan. Dia boleh milih. Sebagaimana ada kaidah al-ikrah yusqitur ridha. Ketika ada paksaan maka itu menggugurkan ridha. Sehingga adanya ikhtiyar itu memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak antara melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dan itu dilakukan di majelis akad. Islam mengatur hal ini dalam hak khiyar yang nanti akan kita bahas di bab khusus tentang masalah hak khiyar. Yang kedua adalah adanya al-ilmu, mengetahui. Unsur ridho yang kedua adalah adanya al-ilmu atau mengetahui atau menyadari. Maksudnya adalah menyadari konsekuensi akad yang akan dia lakukan. Ketika seseorang melakukan akad dan dia tidak sadar dengan konsekuensinya, bisa jadi dia belum ridho. Misal, ada anak kecil usia misalnya kelas 4 SD dapat warisan berupa tanah, berupa rumah dan seterusnya. Lalu tetangganya ingin memiliki tanahnya. Ini tanah sebelah rumah saya mau gunakan untuk pelebaran, tapi dimiliki oleh tanah itu adalah tanah warisan milik anak yatim tadi. Akhirnya tetangganya ini nawari, kamu mau nggak main PS? Saya punya PS bagus, PS 5. Nah, PS 5 sudah keluar belum? Ya, misalnya PS 7. Anak ini senang sekali main PS. Wah, dia tertarik. Nanti saya akan belikan kamu PS 7, kamu bisa pakai, kita tukeran sama tanah ini ya. Anak itu setuju, ya enggak apa-apa. Saking senangnya dia, maka terjadilah jual beli tanah dibayar pakai PS. Apa hukumnya? Ya, anak ini ridho, tapi dia nggak ngerti nilai tanah, nggak ngerti nilai PS, sehingga ketika itu ditransaksikan, maka ridhonya tidak sempurna. Sebabnya apa? Karena pihak pembeli itu tidak ngerti terhadap objek yang dia beli. Pihak pembeli tidak ngerti objek PS dengan tanah itu apakah senilai atau tidak. Ada anak kecil bawa uang 100.000. Dia senang sekali dengan jajanan jajanan yang ciki-ciki. Dia bayi umur 3 tahun. Anda tunjukkan, ya ini, mau ini Kak? Mau. Bayar 100.000 ya. Nah, diserah. Ridho, saling ridho. Tapi kan dia nggak ngerti. Maka ridho di sini tidak diperhitungkan. Dan banyak di antara kita ketika melakukan transaksi, namun salah satu pihak tidak ngerti, tapi saling ridho. Anda datang misalnya ke kampung, menemukan sebuah barang yang antik,
rumah joglo, kayunya bagus, dan ukirannya bagus. Bagi pemiliknya, barang ini tidak terlalu penting, nganggur. Anda tahu ini nilainya mahal kalau dibawa ke kota. Lalu Anda tawar, Pak, saya beli ya, nanti saya tukar dengan HP. Bagi orang kampung, lihat HP itu luar biasa. Apalagi misalnya dia jelaskan, oh ini mereknya, ini harganya kurang lebih sekian. Dia merasa dengan rumah joglo yang nganggur dibandingkan HP ini lebih berharga HP, padahal harga HP ini murah. Akhirnya dilakukan akad, saling ridho, tapi orang ini tidak terbuka. Nah, seperti ini hukumnya dilarang. Karena itulah terkadang posisi pembeli juga harus terbuka. Terbuka dari sisi mana? Ketika dia tahu nilai barangnya ini mahal, maka jangan biarkan penjualnya dalam kondisi buta, nggak ngerti harga, lalu dibeli dengan harga yang sangat murah. Ada kisah di masa salaf yang barangkali ini hanya bisa menjadi cerita ya. Ada si A, dia mau membeli borongan, mau kulaan gula. Berangkatlah si A ke daerah B. Ke daerah B, di situ dia menemui Z untuk membeli gula dalam jumlah banyak karena mau dijual ke kotanya. Lalu Z menyebutkan harga gula sekian. Begitu disebutkan harga, si A ini kaget. Loh, kok murah sekali? Bahkan harganya bisa 1/10 di bawah harga normal. Akhirnya si A ini menyampaikan kepada Z, di kota saya harga gula itu sekian, kamu kok jualnya masih sekian? Anggap misalnya 1 dirham per sok, 1 dirham per gantang. Di tempat saya harga gula itu mahal, sudah 10 dirham per gantang, 10 kali lipat. Tapi si Z itu sudah merasa untung. Saya jual 1 dirham itu sudah merasa untung, karena ini memang harga lama. Namun si A ini nggak mau, dan dia mengatakan, tolong kamu naikkan hargamu, baru saya mau beli. Subhanallah. Itu contoh bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka berdagang. Dia nggak mau temannya ini rugi, dan dia nggak mau dapat untung sendiri. Andaikan si A ini menyembunyikan, dia bisa. Kan tidak ada informasi lewat WA, si Z tidak bisa melihat berita, terjadi di masa silam. Namun si A nggak mau. Nah, praktek ini juga pernah terjadi pada sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyuruh budaknya untuk membeli seekor kuda. Akhirnya berangkatlah budak itu. Kemudian budak ini telah menemukan sebuah kuda yang bagus. Lalu dilakukan tawar-menawar dengan penjualnya. Deal harganya sekian. Anggaplah misalnya harganya 300 dirham. Baik, deal 300 dirham. Sekarang kita berangkat ke Tuan Jarir. Kita menuju Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Berangkatlah mereka berdua menemui Imam Tuan Jarir bin Abdullah, sahabat Jarir bin Abdullah. Kemudian sang budak menyampaikan, alhamdulillah tadi saya sudah berhasil menawar dengan harga 300 dirham, tuanku tinggal bayar. Sebelum beliau bayar, beliau lihat, perhatikan kuda ini. Ini harganya 300 dirham. Kayaknya kok nggak cocok. Bagaimana kalau 500 dirham? Nah, penjualnya seneng. Ini kok ditawar lebih tinggi. Ya sudah, terserah kamu. Sebentar dulu. 500 dirham, kayaknya nggak cocok. Bagaimana kalau 600? Ya terserah kaulah. Berkali-kali seperti itu, sampai akhirnya deal jadi 800. Subhanallah. Karena Jarir tahu kuda ini mahal, sehingga kalau dihargai 300 atas penawaran yang diberikan oleh sang budaknya tadi, karena dia pintar nawar, maka bisa jadi penjualnya rugi. Selesai akad, sang budak ini tanya sama tuannya, ada yang aneh wahai tuanku, Anda menjual dengan harga yang lebih, Anda membeli dengan harga yang lebih mahal.
Apa kata Imam Jarir? Sahabat Jarir bin Abdillah ini mengatakan, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslimin. Aku pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Dan bentuk nasihat adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dan beliau tidak ingin ketika penjualnya itu rugi gara-gara barangnya dibeli dengan harga murah padahal aslinya harganya mahal. Itulah yang kita maksud, semakin terbuka maka unsur ridhonya akan semakin maksimal. Nah, ketika unsur ridhonya semakin maksimal, salah satu di antara balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan terhadap transaksi yang dilakukan. Wallahu taala alam. Tayyib. Saya kira pembahasan untuk masalah syarat jual beli kita cukupkan. Masih ada beberapa subbab dan judul yang lain yang mungkin Anda bisa baca sendiri, seperti jual beli mukroh dan jual beli mutor. Kemudian beberapa contoh kasus. Insya Allah kalau yang punya buku dengan membaca ini cukup jelas insya Allah taala. Wallahu taala alam. Dan insya Allah untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang serah terima barang atau taqabud. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Untuk selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ada telepon yang masuk, kita angkat penelpon yang pertama. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya mengenai jual beli dengan anak kecil. Jual beli dengan? Anak kecil, anak-anak. Balita di anak kecil. Dengan anak-anak. Terus, jika ada beli di toko, terus kadang dia beli bawa kertas, mau beli ini, mau beli obat atau apa gitu kan. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Baik dia disuruh pakai kertas maupun beli sendiri, apakah sah akadnya? Baik. Dengan anak kecil. Baik, Terus, cukup Ibu. Ustaz, ini kajiannya apa? Ada kajian bisa dilihat ulang di yang sebelumnya, karena kemarin ada pertanyaan 3, cuman pas Ustaz jawab itu gangguan, jadi anak nggak bisa lihat jawabannya. Oh gitu, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli dengan anak-anak? Pembahasan syarat jual beli yang pertama, mungkin 2 pertemuan sebelumnya ya, kita pernah menyinggung ini, transaksi dengan anak kecil. Transaksi dengan anak kecil, kesimpulannya ada 2 pendapat di sana, namun kesimpulannya adalah hukumnya boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, nilainya kecil. Transaksi yang nilainya kecil. Nah, besar kecilnya harga itu tergantung budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Misalnya kalau di Jogja ya, untuk nilai 20.000 ke bawah itu masih dianggap kecil. Kalau di Jakarta mungkin berbeda. Di pelosok mana misalnya Boyolali atau Klaten atau pelosok daerah yang lain, pelosok Gunung Kidul, nilai 5.000 itu mungkin baru dianggap kecil. Kalau 10.000 ke atas nilainya besar. Sehingga besar dan kecilnya berbeda-beda tergantung urf, tergantung dari tradisi yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dengan pengawasan wali. Wali itu bisa orang tuanya atau kakaknya atau siapapun yang lebih paham dalam masalah ini. Sehingga kalau anak kecil itu beli di kios dengan membawa catatan, berarti itu atas perintah walinya. Perintah orang tuanya atau perintah kakaknya atau perintah saudaranya atau yang lainnya, hukumnya diperbolehkan. Karena itu nanti si kakak atau orang tua dia paham barang yang dicantumkan dalam catatan, misalnya 1 rokok, 2 rokok. Nah, ini karena yang nyuruh kakaknya ya. 1 apa misalnya, 2 ini, 3 ini. Kakaknya paham, kira-kira nanti akan habis sekian.
Makanya sang anak cuma dikasih uang 50.000. Dan bahkan bisa jadi ada kembaliannya. Transaksi ini diperbolehkan karena anak ini melakukan transaksi atas sepengetahuan orang tua. Atau yang kedua, dia beli sendiri. Kalau dia beli sendiri, selama nilainya kecil, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau nilainya besar, misalnya ratusan ribu, atau bahkan angka juta, atau bahkan dia jual beli tanah, anak kelas 3 SD jual beli mobil, maka transaksi ini tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, Anda bisa melihat tayangan ulang untuk kajian kita melalui, barangkali kalau misalnya posisi ibu melihat melalui Waisal TV atau Niaga TV, itu mungkin tidak diulang, tapi Anda bisa melihat siaran ulangnya di fanpage Amin Nur Baiz di Facebook ya Amin Nur Baiz, atau melalui channel YouTube Amin Nur Baiz. Melalui internet insya Allah bisa melihat siaran ulang. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penanya yang kedua. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Si A modif kendaraan di tempat kami tanpa uang muka. Kemudian Modif ya, modifikasi. Orangnya kita di blok sampai 2-3 tahun nggak ketemu. Jadi gimana? Bisa diulang. Kendaraan ini. Si A servis kendaraan di tempat Anda. Habis banyak. Baik. Terus waktu udah jadi dihubungi, kita malah diblok, terus nggak bisa dicari lagi orangnya. Tayyib. Cukup insya Allah. Iya. Baik. Ada orang yang servis kendaraan di tempat Anda, kemudian habis banyak, ternyata pemiliknya hilang. Lalu bagaimana yang bisa dilakukan? Pada asalnya kendaraan itu tetap kendaraan pemilik, sehingga Anda tidak boleh menjual secara sepihak. Karena itu status kendaraan ini adalah kendaraan amanah yang harus Anda jaga. Kendaraan amanah yang harus Anda jaga. Nah, masalahnya bagaimana kalau pemiliknya tidak bisa dihubungi, bahkan dia menghilang, sementara biaya yang dibutuhkan cukup banyak. Wallahu ta'ala alam. Yang berwenang dalam hal ini sebenarnya adalah hakim. Andaikan pengadilan di tempat kita itu cukup mudah dalam memutuskan perkara perdata seperti ini, maka hakim bisa memutuskan mobil ini berhak untuk dijual oleh pihak bengkel. Lalu hasil penjualannya dipakai untuk menutupi biaya modifikasi tadi, biaya servis. Jika masih ada uang yang sisanya itu yang disimpan. Nah, nyimpan uang sama nyimpan barang kan berbeda. Nyimpan uang nggak ada basi meskipun dia mengalami penurunan. Kalau nyimpan barang ada potensi rusak. Sehingga setelah dijual, disimpan dalam bentuk uang, biayanya atau biaya modifikasi diambilkan dari hasil penjualan. Jika masih ada sisa, disimpan. Kalau dalam waktu sekian tahun misalnya pemiliknya datang dan dia mau ngambil mobilnya, maka dia bisa serahkan uang sisanya. Dia menggugat, Anda sudah punya keputusan hakim. Ada pelindungan dari pihak negara. Cuman yang jadi masalah ketika Anda tidak punya pelindungan dari pihak negara. Karena ini kalau kemudian diangkat ke pengadilan, prosesnya berbelit-belit, dan itu pun membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama, sangat melelahkan. Makanya orang di negara kita dengan yang namanya pengadilan itu mereka menghindar. Dan Anda juga kami sarankan berdoalah kepada Allah semoga tidak berurusan dengan pengadilan sampai mati. Tidak ada kehidupan yang lebih menenangkan ketika kita tidak berurusan dengan pengadilan sampai mati. Hidup kita akan lebih tenang. Berdoa kepada Allah semoga tidak berurusan dengan pengadilan sampai mati, apalagi dalam urusan pidana. Baik, kembali ke sini.
Kalau di masa silam seperti di zaman Umar, di zaman sahabat, untuk bisa membuat keputusan cukup mudah. Nggak perlu berbelit-belit, tidak perlu sogok, selama buktinya jelas dan orang bisa mengambil kebijakan dengan akurat berdasarkan bukti, maka rakyat cukup mudah untuk mendapatkan perlindungan dari negara, terutama dalam urusan-urusan perdata seperti ini. Di zaman sekarang ini sangat sulit, ya, ini sangat sulit. Karena itulah, jika memang tidak memungkinkan untuk seperti itu, berarti status barang ini adalah barang yang tetap harus Anda jaga, dan silahkan dicari pemiliknya sebisa mungkin. Jika bisa dihubungi, sampaikan kepadanya, barangmu ada di tempat saya kasih batas waktu 1 bulan. Jika 1 bulan tidak diambil, maka barang akan saya jual. Dalam arti saya sudah tidak bertanggung jawab terhadap barang itu, akan saya jual, karena kamu berarti utang ke saya. Hasilnya akan saya ambil untuk biaya modifikasi, sisanya saya simpan. Kalau kamu mau ambil silahkan, nggak kamu ambil saya sedekahkan. Sehingga dia di posisi dipaksa untuk kemudian menentukan pilihan agar tidak membebani Anda. Wallahu a'lam. Baik. Baik, silakan. Baik, kita bacakan pertanyaan lewat WA. Dari Sutrisno, pemirsa Awap TV Banjarnegara, saya menjual alat elektronik dengan 2 harga. Jika bergaransi, harga 1 juta, jika tidak bergaransi 800.000. Karena garansi saya yang nanggung, bukan dari pabrik. Apakah ini diperbolehkan syariat? Menjual barang elektronik kalau bergaransi harganya 1 juta. Kalau tidak garansi 800.000. Berarti sama-sama tahu antara Anda dengan konsumen Anda 200 itu adalah harga garansi. Garansi ini termasuk goror, karena tidak jelas apakah barang ini akan rusak atau tidak. Dan peluang tidak boleh diperjualbelikan. Ini barang berupa radio ya, atau televisi. Ini Bapak kalau nanti rusak bisa dikembalikan ke sini, saya servis. Kalau nggak rusak kan berarti dia nggak datang ke sini. Nah, antara rusak dan tidak, nggak ada orang yang tahu. Maka layanan ini tidak boleh dijual. Kami akan memberikan layanan garansi selama 1 tahun. Jika rusak silakan dibawa ke sini, saya servis gratis. Tapi Anda harus bayar 200.000. Barang ini mau rusak kapan? Saya tidak tahu, konsumen tidak tahu. Nah, ini nggak boleh dijual. Karena itu ketika sudah jelas seperti tadi ya, tanpa garansi 800, pakai garansi 1 juta, berarti selisih 200 adalah harga garansi. 200 itu dapat apa? Dapat jaminan apa? Jaminan resiko rusak. Nah, jaminan resiko rusak kan tidak jelas. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Karena itu 200 di sini adalah transaksi yang digunakan untuk pembayaran yang goror. Hukumnya tidak boleh. Terus yang boleh gimana? Anda boleh ngasih garansi dan diinkludkan dengan harga, tapi tidak boleh ada pilihan yang kedua. Sehingga misalnya Anda jual, ini barang harganya 1 juta. Semua konsumen 1 juta. Kemudian Anda kasih garansi 1 tahun. Sehingga nggak ada pilihan. Kalau tanpa garansi 800 nggak ada. Pilihannya cuma 1 juta saja. Harganya cuma 1 juta dan dikasih garansi. Kalau seperti itu malah boleh. Sehingga 1 juta itu memang harga barang, garansinya sifatnya bonus. Tapi kalau ada 2 pilihan tadi, tanpa garansi 800, pakai garansi 1 juta, berarti orang tahu 200 itu harga garansi. Namun kalau harganya 1, baik Anda kasih garansi, tidak kasih garansi, tetap 1 juta, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat satu penelpon dulu ya. Silahkan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, mau nanya, ini terkait dengan ada penawaran peluang usaha untuk usaha kurir Ustaz. Dengan ketentuan
biaya pendaftaran itu ada untuk distributor dan ada juga untuk agen. Kalau distributor dan agen itu mendapat komisi referral dari setiap agen yang langsung direkrut di bawahnya dan tidak berlanjut untuk agen di bawah agen lagi, seperti sistem piramid di MLM pada umumnya. Kemudian mendapat komisi dari setiap transaksi pengiriman barang. Khusus untuk distributor juga mendapat komisi dari setiap transaksi agen yang langsung di bawahnya saja. Pendaftaran yang didapat itu adalah keanggotaan sebagai agen, distributor, kemudian program untuk mengelola kurir, dan template baliho marketing. Nah, pertanyaannya adalah apakah skema usaha seperti ini syar'i, terutama mengenai komisi yang didapat dari merekrut dan transaksi agen itu, Ustaz? Pendaftarannya berapa, Pak? Pendaftarannya yang untuk agen 2 juta, yang untuk distributor 5 juta, Ustaz. Baik. Cukup, Pak? Cukup, Ustaz. Nah. Baik. Pertanyaan ini juga beberapa kali masuk ke nomor saya pribadi dari beberapa kawan ya. Tentang adanya komisi referral bagi mereka yang bisa menarik orang lain untuk jadi agen. Jadi begini ya. Memang dalam membahas MLM ini cukup sedikit rumit untuk bisa memberikan penjelasan perbedaan antara MLM yang boleh dan MLM yang tidak boleh. Tidak semua komisi referral bermasalah. Terkadang ada komisi referral yang diperbolehkan dan terkadang ada yang tidak boleh. Batasnya boleh dan tidak boleh seperti apa? Kurang lebih batasnya kayak gini ya. Jika komisi referral itu tujuannya adalah murni karena ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi seperti di MLM, maka bisa jadi komisi referral itu adalah nilai goror yang bermasalah. Dalam arti kayak gini ya. Kalau yang dijual adalah sebuah objek. Yang dijual adalah sebuah objek. Terlepas dari pembelinya berapa. Misalnya Anda buka sebuah toko. Pembeli Anda cuma 5 orang. Tapi 5 orang ini kebutuhan terhadap objek Anda itu sangat besar. Ya. Orang pertama sampai orang yang kelima masing-masing misalnya beli 100 item karena mereka sangat membutuhkan barang itu. Maka Anda dapat fee disebabkan karena banyak menjual objek, hukumnya diperbolehkan. Sehingga fee yang Anda dapatkan adalah dari hasil kelipatan menjual objek yang jumlahnya banyak. Baik yang membeli sedikit maupun banyak. Tapi kalau fee-nya itu berdasarkan jumlah orang yang membeli. Kalau yang beli kamu cuma 5 orang, fee kamu nggak naik-naik. Kamu harus cari konsumen yang lain agar yang jumlah pembeli lebih banyak. Akhirnya dia tambahkan banyak konsumen agar jumlah pembelinya lebih banyak. Terlepas dari yang dijual itu sedikit atau banyak. Misalnya begini. Di kota A, X berhasil menjual 100 item. Tapi pembelinya cuma 5 orang. Di kota B, Z berhasil menjual 100 item, tapi pembelinya ada 100. Siapa yang lebih tinggi derajatnya? Yang lebih tinggi derajatnya adalah Z, karena dia berhasil menemukan 100 konsumen. Maka komisi referral yang didapatkan oleh Z itu berarti berdasarkan dapat agennya, dapat orangnya. Artinya nanti agen yang berada di bawahnya itu bisa jadi ketika dia bayar dia nggak dapat untung sama sekali. Baik, kayaknya belum bisa memahamkan ya. Saya langsung ke contoh kasus ya. Ke contoh kasus. Saya kasih perbandingan dulu untuk kasus PayTrend. Kenapa saya selalu mengatakan PayTrend itu berbahaya? PayTrend itu kan tidak menjual produk, tapi dia jasa untuk bayar-bayar ya. Seperti jual beli pulsa, tiket, dan seterusnya. Nah, dalam PayTrend itu dikasih motivasi. Anda kalau berhasil mencari downline, nanti dapat fee sekian. Akhirnya apa?
orang berusaha untuk cari downline sebanyak-banyaknya. Bukan berusaha menjual pulsa sebanyak-banyaknya. Bukan berusaha menjual tiket, menjual pulsa sebanyak-banyaknya, tapi yang dia cari adalah cari downline. Akibatnya semua keluarga, semua kawan yang ada di sekitarnya, mereka diajak jadi agen dia. Saya download PayTrend dan saya jadi mitra pebisnis. Saya bisa jual pulsa, bisa jual tiket, dan aneka yang bisa dijual di PayTrend. Lalu saya tawarkan kepada istri saya, kamu tolong jadi agen saya. Terus kepada saudara saya, bahkan kepada orang tua saya, tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, teman-teman satu kantor, semuanya saya minta untuk jadi agen saya. Banyaklah yang jadi agen saya. Pertanyaannya, kalau semua orang yang berada di sebelah kanan kiri saya semuanya jadi agen, yang mau beli pulsa siapa? Oh, semuanya jadi agen. Tidak ada yang beli pulsa, sehingga semuanya bisa kulaan. Nggak normalnya akhirnya apa? Yang beli pulsa akhirnya saya sendiri. Akhirnya yang beli pulsa tinggal saya sendiri. Sehingga di sini saya top up untuk kepentingan saya sendiri, saya top up untuk tiket juga untuk saya sendiri. Yang penting pokoknya saya berhasil bisa mendapatkan banyak orang di bawah saya sebagai agen saya. Karena tujuan saya adalah dapat komisi tadi, dapat fee karena dapat agen. Padahal normalnya kalau jual beli pulsa itu, ya ketika saya sudah jualan, saya akan minta yang lain jangan jualan karena jadi pesaing nanti. Tapi ini enggak, malah saya cari pesaing sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Saya membayar ketika saya daftar, itu tujuannya adalah agar saya bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi karena punya banyak bawahan. Baik, kembali ke sini. Pengiriman itu jasa, bukan jualan produk, tapi jasa. Kalau kemudian di situ dikasih motivasi, jika distributor bisa mendapatkan agen sekian, maka nanti kamu dapat sekian fee. Dan agen jika bisa mencari agen dapat fee referral sekian. Ini berbahaya enggak? Berbahaya. Berbahayanya di mana? Jika jaraknya tidak jauh, saya sebagai agen di dusun ini, saya buka agen lagi di dusun sebelah, buka agen lagi di dusun sebelah, banyak titik saya buka agen. Pokoknya target saya agen. Masalah apa? Pengiriman itu bukan target. Target saya adalah agen. Lalu saya dapat fee referral dari 2 juta yang dibayarkan oleh agen ke perusahaan tadi, saya dapat 1 juta misalnya. Akibatnya apa? Begitu saya punya banyak agen, agen saya yang sudah bayar mau cari agen lagi nggak bisa, karena sudah terlalu padat. Dan kalau kantor pengiriman itu padat, dalam radius 5 kilo, radius 3 kilo, radius sekian kilo, sudah ada banyak sekali. Terus siapa yang mau ngirim ke tempat Anda? Padahal sudah sangat banyak. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi ketika di situ ada banyak sekali agen, menyebabkan orang akhirnya tidak dapat klien. Dia cuma buka kantor melayani pengiriman barang, kosong, tidak ada orang yang mau ngirim di situ. Karena saking banyaknya agen. Bisa dipahami ya? Baik. Lain kalau dia dapat fee itu berdasarkan penjualan. Saya yakin seperti ini tetap diatur dalam radius sekian baru boleh ada. Cuman karena ada motivasi komisi referral, itu bisa jadi orang lebih cenderung buka agen, cari agen daripada mendapatkan komisi dari pengiriman barang. Sehingga dia buka agen sebanyak-banyaknya. Nah, itu berpotensi bahaya. Makanya mungkin bisa dikoreksi lagi untuk praktek seperti ini. Komisi boleh asal sebenarnya komisi referral itu memang berbahaya ya. Komisi boleh asal lebih kepada jumlah penjualan produk, bukan jumlah mencari orang. Mungkin itu sebagai kalimat terakhir. Komisi diperbolehkan asal untuk jumlah penjualan produk, bukan jumlah
mencari bawahan. Karena kalau mencari bawahan itu bisa sensitif. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sebagai tambahan Anda bisa membaca di tulisan saya tentang hukum PyTrend bagian 1 yang sudah kita publish di web konsultasisyariah.com. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf barangkali beberapa penanya belum bisa kami layani karena waktunya sudah habis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Channel.